لا إله إلا الله محمد رسول الله. Siapa saja yang masuk ke dalam kategori muslim campur kafir itu, salah satu juga penyebabnya umat Islam belum mampu memahami keimanan dan keislaman itu secara utuh, di mana keimanan itu tidak berdiri sendiri tetapi tetap dilengkapi dengan keislaman. Innalladzina amanu wa amilus shalihat. Jangan satu sisi yang penting beriman tidak apa-apa kalau enggak islami, atau sebaliknya yang penting islami walaupun tidak beriman. Nanti akan muncul istilah-istilah yang menyesatkan, termasuk istilah muslim tapi kafiri, muslim tapi kafiri, atau orang kafir tapi islami. Tidak apa-apa enggak beriman, yang penting rajin bangun masjid, ngumrohin orang, bantu yatim piatu. Tidak apa-apa kafir, yang penting kelakuannya islami. Nggak penting kelakuan, yang penting hatinya beriman kepada Allah. Ya sama-sama salah itu dua-duanya. Karena iman itu pembenaran di dalam hati, pengucapan secara lisan, pembuktian dalam perbuatan, itu satu kesatuan. Nggak bisa dipisah itu tiga-tiganya. Kalau dipisah itu salah. Contoh, ada yang beriman secara hati, beriman secara perbuatan, tapi lisannya tidak pernah mengucapkan. Paman Nabi kan, Abu Thalib. Abu Thalib kurang apa? Membenarkan risalah Nabi Muhammad, iya. Pembelaannya terhadap dakwah Nabi Muhammad luar biasa. Tapi sampai akhir hayatnya, beliau tidak pernah mengucapkan syahadat. Maka beliau wafat dalam keadaan kafir. Rasulullah sampai memohon kepada Allah, turun ayat innaka la tahdi man ahbabta lakinnallaha yahdi man yasha. Hati mengakui, perilaku menunjukkan, tapi lisan tidak pernah mengucapkan. Beda lagi kasusnya Ubay bin Salul. Lisan mengucapkan, perbuatan membuktikan, tapi hati tidak pernah membenarkan. Itulah orang-orang munafik gitu. Kalau lisannya sih fasih mengucapkannya, perbuatannya juga kemana-mana pakai peci putih, wah pakai baju koko kemana-mana, islami banget penampilannya, tapi hatinya tidak pernah membenarkan itu semua. Itu munafik namanya. Sebaliknya, hatinya membenarkan, lisannya mengucapkan, tapi tidak terbukti dalam kelakuan, itu namanya fasik. Ulaika humul fasikun. Orang-orang fasik itu begitu, hatinya beriman, lisannya beriman, kelakuannya jauh dari apa yang diperintahkan dalam agama. Itu namanya orang-orang fasik. Jadi tiga-tiganya harus berpadu. Nah, MCK salah satu indikator orang yang sudah termasuk kategori muslim campur kafir adalah mereka yang melakukan al-istihza bid-din. Al-istihza bid-din itu artinya memperolok-olok agama. Memperolok-olok agama. Dalilnya Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-64. Al-istihza bid-din. Orang-orang yang memperolok-olok agama. Syekh Saleh Al-Fauzan dalam kitab beliau Syarah Aqidah Tahawiyah membagi istihza ini ke dalam dua bentuk. Yang pertama istihza'u bis-sarih, memperolok-olok secara langsung atau nyata, yaitu dengan kalimat-kalimat mereka para musyrikun, kafirun, wal munafikun. Secara nyata mereka serang. Al-Quran diserang, Nabi Muhammad diserang, simbol-simbol syiar Islam itu diserang, dan sebagainya. Yang kedua, ghairu sarih, yang samar. Jadi ada istihza bid-din, memperolok-olok agama itu tetapi secara samar. Nah, ini yang banyak terjadi pada umat Islam. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, karena istihza bid-din ini bisa membawa pelakunya menjadi murtad. Nah, memperolok-olok agama Islam dalam kategori ghairu sharih tadi, salah satunya ketiga syiar Islam itu dijadikan bahan cemoohan. Contoh, nanti kalau ngelihat ada akhwat pakai cadar, dibilang ninja, itu istihza bid-din. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, justru yang berbahaya itu istihza ghairu sharih, yang tadi tidak jelas atau yang tersamarkan, banyak
menjangkiti umat Islam hari ini. Maka apapun simbol, apapun syiar Islam, ajaran Islam, sekalipun kita belum mampu melakukan dan menjalankannya, jangan sampai keluar dari lisan kita bentuk penghinaan atau pelecehan terhadap ajaran tersebut. Masalah kita belum mampu melakukan, itu urusan lain. Tetapi penghormatan, pengakuan kita wajib hukumnya. Contoh, jenggot itu sunnah Nabi, itu sudah mafhum semuanya. Masalah bapak tidak punya jenggot, itu bagian dari takdir. Jadi tidak usah alergi kalau ngelihat orang jenggotan. Ya dah, bahwa isbal itu dilarang, itu sudah bagian dari sunnah. Masalah bapak belum mampu melakukan, itu proses. Tapi jangan sampai mengatakan kalau ngelihat orang celananya, wah itu kelompok yang itu, tuh kelompok yang itu. Nah, itu namanya istihza biddin itu. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Qur'an dan Sunnah. Akhir kata dari admin. Terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silahkan tulis di kolom komentar.